Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028. Baiklah, saya akan menjelaskan bukti transaksi dari bukti 16 sampai 32. Bukti 16 sama dengan pengerjaan bukti 9, yaitu yang pertama, periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Jika benar, cantumkan paraf saudara pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Yang kedua, catatlah faktur pembelian ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Tanggal penjurnalan adalah tanggal faktur diterima, yaitu kita buat pada jurnal pembelian pada tanggal 6 Januari, yaitu keterangan PT Merapi termin 2/10N/30, jumlahnya 39.105.000. Selanjutnya, tulislah nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Selanjutnya, tentukanlah tanggal terakhir periode potongan dan tulislah tanggal tersebut pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Selanjutnya, simpanlah faktur pembelian yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur pembelian yang diurutkan berdasarkan tanggal terakhir periode potongannya. Selanjutnya, bukti 17. Bukti 17 sama dengan pengerjaan bukti 7, yaitu yang pertama, catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Pada jurnal pembelian tanggal 6 Januari, nomor fakturnya 015, keterangan CV Surya Kencana, termin 2/10N/30, jumlahnya 10.500.000. Selanjutnya, cantumkan tanda yang diperlukan dalam jurnal dan buku pembantu. Yang pertama, tanda dalam jurnal pada kolom referensi berupa tick mark untuk menunjukkan bahwa angka dalam jurnal yang diposting ke buku pembantu. Yang kedua, tanda dalam buku pembantu pada kolom referensi berupa nomor halaman jurnal untuk menunjukkan asal angka tersebut. Selanjutnya, simpanlah faktur penjualan yang telah dijurnal tersebut ke dalam arsip faktur penjualan. Selanjutnya, bukti 18 sama dengan pengerjaan bukti 9, yaitu yang pertama yang dikerjakan, periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Jika benar, cantumkan paraf pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Yang kedua, catatlah faktur pembelian ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang, yaitu pada jurnal pembelian 6 Januari PT Merbabu, termin 2/10N/30, jumlahnya 13.650.000. Yang ketiga, tulislah nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Yang keempat, tentukanlah tanggal terakhir periode potongan dan tulislah tanggal tersebut pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Yang kelima, simpanlah faktur pembelian yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur pembelian yang diurutkan berdasarkan tanggal terakhir periode potongannya. Selanjutnya, bukti 19, yaitu dokumen ini adalah memo kredit yang diterima dari seorang kreditur. Dokumen ini tidak sama dengan bukti 12. Memo kredit dari kreditur diterima oleh UD Atlantic Sport karena adanya transaksi retur pembelian. Dengan adanya memo ini, pihak kreditur akan mengkredit piutangnya kepada UD Atlantic Sport. Sebaliknya, UD Atlantic Sport akan mendebit utangnya kepada kreditur yang bersangkutan. Apabila menjumpai kredit memo semacam ini, maka tugas yang harus dilakukan yaitu yang pertama, catatlah transaksi retur pembelian ini ke dalam jurnal umum. Debitnya utang dagang dan kredit retur pembelian. Yang kedua, bukukan ke rekening buku pembantu terkait. Yang ketiga,
Simpanlah memo kredit ini dalam arsip faktur pembelian dan menggandengkan dengan bukti ini pada faktur pembelian 4.635 dari PT Galunggung. Selanjutnya bukti 20. Dokumen ini dibuat oleh Tuan Darmawan untuk mencatat perhitungan uang kas yang ada pada perusahaannya. Seperti telah dijelaskan dalam uraian tentang penerimaan kas di halaman 6, UD Atlantic Sport hanya menerima uang tunai dari penjualan tunai. Selain itu, UD Atlantic Sport selalu menyediakan uang kecil dalam tempat penyimpanan uangnya sebesar 500.000 sebagai persediaan jika diperlukan uang kembali. Dengan demikian, jumlah uang yang seharusnya ada dalam peti uang adalah 500.000 ditambah penerimaan uang dari penjualan tunai. Dalam kenyataannya, jumlah yang sesungguhnya ada mungkin lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Selisih jumlah uang ini disebut kelebihan kas atau kekurangan kas. Salah satu penyebab selisih kas karena terlalu besar atau terlalu kecil dalam memberikan pengembalian uang kepada pembeli. Apabila saudara menjumpai bukti perhitungan kas semacam ini, maka tugas yang harus dilakukan yaitu: yang pertama, periksalah ketelitian pembuatan bukti perhitungan kas. Yang kedua, catatlah transaksi penjualan tunai dan selisih kas dalam jurnal penerimaan kas. Apabila selisih kas merupakan selisih kurang, maka catatlah selisih tersebut dalam jurnal pengeluaran kas. Yang selanjutnya, arsipkan bukti perhitungan kas dalam arsip kantor. Selanjutnya, bukti 21. Pada hari ini, Tuan Darmawan menyetorkan penerimaan kas bersih minggunya ke Bank Sinar Asia sebesar 14.610.000. Catatlah penyetoran uang ke bank tersebut dalam ruang setoran dalam bonggol cek. Catatan, jika ada setoran ke bank dan saudara telah menuliskan pada bonggol cek, maka untuk sementara saudara tidak perlu menghitung saldo akhir. Perhitungan saldo akhir saudara lakukan setelah ada penarikan atau pengambilan cek berikutnya. Untuk menguji kebenaran catatan kas, dalam jurnal dan buku cek, buatlah pengujian kas dengan menggunakan formulir bukti 21. Langkah-langkah pembuatan pengujian kas ini sebagai berikut. Isilah tanggal yang sesuai. Pada cek, tanggalnya 6 Januari 2003. Isilah saldo awal kas dari saldo rekening kas. Selanjutnya, isilah total penerimaan kas dari kolom rupiah jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, isilah total pengeluaran dari kolom rupiah jurnal pengeluaran kas. Hitunglah saldo kas dan isilah saldo buku cek dari saldo pada bonggol cek. Bandingkan saldo menurut perhitungan saudara dengan saldo yang berasal dari bonggol cek. Jumlah keduanya harus sama. Pada bonggol cek, tanggalnya 6 Januari 2003, kepada Bank Sinar Asia untuk penyetoran uang ke bank. Sisa yang lalu 257.011.000. Cek ini 14.610.000. Sisa terakhir 271.621.000. Selanjutnya bukti 22. Bukti ini merupakan memo dari Tuan Darmawan kepada saudara untuk melakukan posting mingguan dari jurnal-jurnal ke rekening di buku besar. Apabila saudara menerima memo semacam ini, maka tugas yang harus dilakukan ialah: yang pertama, jumlahkan kolom-kolom rupiah dalam semua jurnal. Yang kedua, bandingkan total kolom debit dan total kolom kredit. Jumlah keduanya harus sama. Yang ketiga, bukukan atau posting jumlah-jumlah dari masing jurnal ke rekening buku besar yang bersangkutan, kecuali untuk jumlah pada kolom lain, jurnal khusus, dan jumlah pada jurnal umum. Bukukan atau posting jumlah kolom lain, jurnal khusus, dan jumlah pada jurnal umum. Ayat demi ayat dan cantumkan tanda-tanda yang diperlukan dalam jurnal dan rekening buku besar. Selanjutnya bukti 23.
Dokumen ini merupakan bukti tagihan untuk biaya pencetakan kop surat dan amplop. Pengerjaan ini pada prinsipnya sama dengan pengerjaan bukti 5, dengan catatan bahwa yang didebit adalah rekening persediaan perlengkapan. Selanjutnya, bukti 24. Dokumen ini merupakan kas masuk yang dibuat oleh UD Atlantic Sport untuk penerimaan-penerimaan cek melalui pos. Bukti ini dibuat oleh UD Atlantic Sport pada saat cek diterima. Apabila saudara menjumpai bukti semacam ini, tugas yang harus dikerjakan adalah: yang pertama, tentukan apakah si pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak. Jawabannya tidak. Yang kedua, catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Yaitu pada jurnal penerimaan kas mendapatkan 29.845.000. Selanjutnya, arsipkan bukti ini dalam arsip kantor. Selanjutnya, bukti 25 sama dengan pengerjaan bukti 7. Selanjutnya, bukti 26 sama dengan pengerjaan bukti 9, yaitu yang pertama harus dikerjakan: periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Kedua, catatlah faktur pembelian ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Selanjutnya, tulis nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Tentukanlah tanggal terakhir periode potongan dan tulislah tanggal tersebut pada ruang yang tersedia pada cap dan faktur. Selanjutnya, bukti 27 sama dengan pengerjaan bukti 24, yaitu yang pertama, tentukanlah apakah si pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak. Jawabannya tidak. Yang kedua, catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Dalam jurnal penerimaan kas dibuat pelunasan piutang 10.607.000. Selanjutnya, arsipkan bukti ini dalam arsip kantor. Selanjutnya, bukti 28 sama dengan pengerjaan bukti 8. Bukti 29 sama dengan pengerjaan bukti 9. Selanjutnya, bukti 30 sama dengan pengerjaan bukti 7, yaitu catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Cantumkan tanda yang diperlukan dalam jurnal dan buku pembantu. Simpanlah faktur penjualan yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur penjualan. Selanjutnya, bukti 31. Pengerjaannya sama dengan bukti 24, yaitu tentukan apakah si pembayar debitur menerima potongan atau tidak. Jawabannya tidak. Catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas. Dalam jurnal penerimaan kas dibuat pelunasan piutang, jumlahnya 12.853.000. Arsipkan bukti ini dalam arsip kantor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.